Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, seluruh keluarga besar SMA Persatuan menyampaikan selamat datang, selamat bergabung di SMA Persatuan Tulangan. Semoga kalian kerasan di sini, dengan sekolah di sini ilmunya barokah, manfaat bagi khususnya dirimu, lingkunganmu, dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia dalam skala luas. Anak-anak sekalian, perlu diketahui hari ini adalah pertemuan perdana bagi kelas 10, ya, terutama di pelajaran biologi. Ya. Jadi pada bab 1 ini kita membahas ruang lingkup ilmu biologi yang perlu kita pelajari. Untuk itu anak-anak, jadi langsung saja. Oh ya, mohon maaf ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Sigit Nurwibowo. Tempat tinggal saya di Dusun Ngemplak, Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan. Biar kenal ya, siapa tak kenal maka tak sayang katanya ya. Siapa tak sayang maka tidak akan memiliki ya, katanya begitu. Untuk itu anak-anak langsung saja. Jadi perlu diketahui ilmu biologi adalah berasal dari kata bios ya, bios dan logos. Jadi artinya bios adalah hidup atau kehidupan, logos adalah ilmu. Berarti ilmu biologi itu mempelajari tentang ilmu kehidupan. Kehidupan apa saja, ya, hewan, tumbuhan, ya, pokoknya yang berhubungan dengan makhluk hidup. Ya. Itu terus buat apa Pak? Nanti kalau jadi menteri, jadi apa, masa perlu belajar biologi? Kalau saya kerja ke pabrik atau apa, masa perlu biologi ya? Nah, ini saya kasih tahu apa untungnya belajar tentang biologi ya. Paling tidak ilmu biologi ini adalah penting bagi dirimu dan keluargamu nanti sama anak-anakmu ya. Mungkin kalau sakit biar tahu, oh obat itu ada aturannya, ada dosisnya, sehingga nggak moro-moro beli obat bodrek, moro-moro diuntal samplek. Nah, ini jangan sampai ya. Jadi kamu memahami paling tidak hidup di sekitar kamu, tentang kesehatan, tentang lingkungan, tidak buang sampah sembarangan ya. Terus hidup bersih ya, sekarang musim corona ini ya harus selalu cuci tangan, mau makan cuci tangan, habis apa cuci tangan. Nah, ini adalah bagian dari ilmu biologi ya. Paling tidak dengan begitu kualitas hidupmu akan beda. Orang yang pernah belajar biologi sama tidak, dia memahami kesehatan. Paling tidak kepada anaknya pendidikannya lain, cara mendidik anak, tahu kebersihan ya, tahu kesehatan. Kamu bisa menerangkan pada anakmu. Nah, keuntungan yang lain adalah berpengaruh positif pada lingkungan ya, itu tadi. Jadi kamu nggak sembarangan hidup di masyarakat ya, tidak buang sampah sembarangan ya, berusaha hidup sesehat mungkin, makan juga nggak ngawur ya, asal pokoknya enak dimakan. Apalagi sekarang nih banyak makanan-makanan yang yang fresh food itu ya. Nah, ada yang makanan-makanan yang serba bahan kimia. Nah, ini kan kurang bagus ya. Kamu akan tahu nanti makanan di pinggir jalan itu tempat cuciannya kayak apa. Nah, kita makan di piring pinggir jalan itu di warung-warung kaki lima. Nah, itu lihat tempat cuciannya hanya ember kecil, itu untuk puluhan piring ya. Itu paling tidak kamu dengan belajar ilmu biologi, belajar hidup sehat, kamu akan tidak sembarangan makan pinggir jalan. Nah, itu. Ya, kembali pada
ciri-ciri makhluk hidup ya. Otomatis namanya makhluk yang hidup berarti bernafas ya. Tuh yang pertama. Yang jelas masa bernapas toh, tentu bergerak ya, bisa bergerak. Kemudian peka terhadap rangsangan atau stimulus ya. Bahasa ilmiahnya stimulus. Rangsangan apapun, bukan rangsangan yang kamu asosiasimu yang negatif, bukan ya. Rangsangan terhadap ya, keadaan ya. Jadi, oh ini baik, ini tidak baik, oh ini perlu dijaga, ini perlu hati-hati. Nah, ini ada rangsangan-rangsangan yang membuat kamu hidup lebih baik dan sehat ya, dengan mempelajari biologi. Kemudian ada lagi, namanya makhluk hidup nggak mungkin tetap bentuknya seperti itu. Dia mengalami perkembangbiakan ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian juga memerlukan nutrisi ya. Semua makhluk hidup butuh makan. Cuman sistem makannya berbeda-beda. Ada heterotrof ya, ada yang autotrof ya. Jadi hidupnya macam-macam. Ada langsung mengambil dari alam langsung makan. Ada yang diolah dulu ya. Seperti pada tumbuhan yang umum ya, ada yang mengalami fotosintesis. Nah, itu adalah proses masak, umpama orang gitu, proses masak. Setelah itu, setelah matang diturunkan ke seluruh tubuh. Kalau pada hewan, pada tumbuhan ya disalurkan ke daun, batang, akar. Nah, semua membutuhkan nutrisi sampai pada akar. Begitu juga manusia atau hewan, disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, sehingga dia mengalami perkembangbiakan. Jadi semua yang hidup itu bisa besar ya. Bisa besar, bisa tinggi. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup ya, bisa berkembang biak. Kemudian memerlukan nutrisi sehingga dia bisa berkembang. Nah, selanjutnya tumbuh dan berkembang ya, menjadi besar. Kemudian melakukan adaptasi ya. Bukan manusia saja, tumbuhan, hewan butuh adaptasi. Kalau hewan di kutub ya sama Allah diciptakan yang berbulu tebal ya. Tuh. Sama manusia juga begitu. Kamu kalau melihat orang Asia dengan orang-orang Eropa, dari bentuk hidung sudah beda ya. Dia lubangnya lebih besar, hidungnya lebih besar, lebih mancung. Beda dengan Indonesia, Cina, Jepang itu orang-orang Asia. Nah, pernapasannya beda. Orang yang di lingkungan tropis dengan di subtropis atau ya di lingkungan daerah dingin, daerah yang sedang itu beda. Dia membutuhkan oksigen lebih banyak. Makanya orang-orang Eropa hidungnya besar-besar ya. Dia membutuhkan oksigen cukup banyak. Itu namanya adaptasi ya. Nah, sama dengan orang kulit hitam sama kulit putih ya. Orang kulit hitam, orang kulit putih kalau ditaruh di daerah Afrika, dia tidak kuat. Makanya orang Afrika sama Allah diciptakan berkulit hitam pekat ya. Nah, itu untuk menanggulangi tingkat panas yang tinggi sehingga dia mampu bertahan hidup, mampu beradaptasi. Nah, Eropa banyak daerah dingin, maka orangnya putih-putih. Ya, tidak perlu karena tidak banyak panas sehingga cukup kulit putih aman. Nah, contoh seperti itu adaptasi. Kemudian melakukan ekskresi. Eks itu keluar, kresi adalah pengolahan. Jadi hasil pengolahan yang dikeluarkan ya. Jadi bahasanya makhluk hidup itu butuh pembuangan limbah. Lah limbah-limbah itu contoh pada hewan dan manusia ya. Contoh limbahnya apa? Ya feses, keringat, terus apa? Air seni ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup biologi. Nah, ini cukup luas ya. Jadi keuntungannya kalau anak-anak kalian belajar ilmu biologi, apalagi nanti yang kuliah. Nah, ini mau kuliah kemana-mana, mudah. Dia punya ilmu dasar semua. Mau ke pertanian, mau ke peternakan, mau ke ilmu kedokteran, mau ke bidanan, mau ke keperawatan, semua ada di ilmu biologi ini ya. Jadi ruang lingkupnya wah cukup menarik ya. Jadi umpama walaupun kalian tidak kuliah,
ilmu biologi ini sudah bisa dijadikan pedoman hidup, pedoman mencari nafkah, bisnis, agrobisnis, semua sudah punya dasar ya. Jadi di sini ruang lingkup biologi meliputi biologi molekuler, kamu paham kimia, ilmu genetika ya. Ilmu genetika ini kamu nanti bisa merekayasa persilangan ya. Umpamanya ini Pak Sigit punya ilmu baru ya, ini berdasarkan riset di lapangan ya. Jadi nanti seandainya kamu ini kulitmu berwarna hitam, istrimu hitam, kamu bisa menciptakan anak yang begitu cantik atau ganteng, warna kulit berseri-seri. Nah, itu ada ilmunya nanti di pelajaran reproduksi ya, itu yang paling menarik itu nanti ya. Nah, ini bagian-bagian dari biologi. Kemudian ada lagi sitologi ya. Jadi ilmu yang mempelajari tingkat sel ya. Ini nanti pelajaran di kelas 2. Jadi kamu akan mempelajari apa itu sel. Jadi manusia, makhluk hidup, hewan tumbuhan tidak lepas dari sel tersebut ya. Itu. Kemudian ada lagi ilmu histologi. Nah, setelah kita tahu apa itu sel, nah sel-sel berkumpul maka akan mempelajari ilmu histologi ya. Histologi tentang jaringan makhluk hidup ya. Ilmu jaringan. Terus setelah tingkat sel, tingkat histologi atau jaringan, nah selanjutnya adalah kamu akan mempelajari ilmu anatomi. Nah, ada anatomi dan fisiologi. Saya kira kamu tahu ya, anatomi manusia ya. Anatomi itu ya organ manusia ya. Histologi, jadi tingkat organ dan sistem organ pada tubuh manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, itu sama kamu nanti walaupun tidak kuliah kedokteran bersama Pak Sigit, nah, seperti kuliah kedokteran ya. Jadi nanti ini kamu akan sama dengan pelajaran di waktu kuliah di kedokteran ya, atau keperawatan. Nah kalau kamu nanti kuliah kedokteran, keperawatan, kebidanan, sudah tinggal melanjutkan ya. Kamu kalau mau serius mempelajari ilmu biologi. Nah, kemudian meliputi juga biologi perkembangan ya, ini tingkat individu. Ada lagi biologi populasi ya. Nah, populasi, biografi ya, genetika populasi sudah ya. Nah, tentang populasi ini nanti kalau kamu bekerja di pemerintahan kependudukan. Nah, ini tahu populasi penduduk seberapa. Kalau di perhutani populasi hewan seberapa. Populasi tumbuhan di hutan ini seberapa, naik turun apa? Ini dengan biologi kamu akan tahu tentang hal tersebut. Kemudian ekologi ya, ekologi juga limnologi, jadi ilmu tentang tingkat ekosistem ya, ada yang ada. Ekosistem di hutan Jolotundo atau Gunung Penanggungan. Sekarang ini rusak apa sudah semakin bagus? Keadaan hewan, tanaman, apa ekosistem yang ada ini rusak apa tidak? Karena ulah manusia yang semakin ya nggak kurang sadar diri. Nah itu nanti ada pelajaran tentang itu, dan itu di pemerintahan, di pekerjaan di dunia perhutani atau di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah harus memahami itu ya tentang ekosistem itu. Kemudian biologi tropis, ya, bioma, ya, jadi suatu daerah umpamanya di Gunung Bromo itu hewannya apa saja, daerah dingin. Umpamanya di sana Jawa Barat ya, atau di atas Gunung Semeru yang cukup dingin, ekosistem keberadaan hewan bagaimana yang ada di sana. Itu. Jadi untuk ruang lingkupnya, nah ini ada lagi nih, tinggal satu ini, taksonomi ya. Takson, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan atau hewan dari sisi taksonomi ya. Jadi ciri-ciri pengembangan, umpama tanaman itu tanamannya bagaimana, bentuknya, bentuk akar, bentuk batang ya tuh. Terus virologi, nah ini sekarang lagi tren ya, virus ya, ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah mohon maaf Pak Sigit, dengan adanya corona orang awal rame-rame
cerita tentang virus. Nah, kamu kalau belajar biologi tahu duluan. Orang-orang awam ngomong ngawur, nah kamu punya dasar tentang ilmu virus ini. Di biologi dibahas semua itu ya. Jadi tentang virus. Ada lagi mikrobiologi yang lebih rumit lagi, jelimet ini ya. Harus menggunakan mikroskop, tidak bisa dengan mata. Wah banyak sekali ya. Ada yang mikologi tentang jamur ya. Orang yang jamur, nah bukan sekedar jamur kulit atau panu kadas ya. Tapi aneka jamur kamu akan paham ya. Tuh. Kemudian ilmu botani. Nah, nih botani ini ilmu pertanian, ilmu tumbuh-tumbuhan. Nah, kamu kalau mau bisnis di dunia agrobis, nah di sini ilmunya. Nanti belajar sama Pak Sigit. Mau tanam apa, mau bikin produksi apa, yang hobi ke sawah, tidak harus macul kamu, profesional kamu hanya sebagai operator saja. Sudah ada yang nyari nanti tukang macul, tukang tanam, bukan kamu yang bekerja. Nah itu sekarang banyak konsep yang menghasilkan uang ya. Kalau orang dulu contoh tanam pakai dipacul ditanam, sekarang tidak ya. Sekarang pakai kultur jaringan. Satu tanaman bisa menghasilkan ribuan bibit dengan menggunakan kultur jaringan dan ilmu botani atau ilmu biologi ya. Orang awam tidak tahu, paling ya nandur pohon dipotong ya. Nanam tebu ya dipotong-potong di ini. Tapi kalau kultur jaringan cukup ujungnya saja sudah cukup ya untuk memproduksi bibit yang beribu-ribu ya. Tuh. Kemudian ada lagi ilmu zoologi ya. Zoologi ini ilmu tentang ya kehewanan ya, jaringan ya. Nah, ini perlu kalau tadi hewan, nah ini tumbuhan atau mungkin kamu yang hobi ternak ya. Di sini nah ilmu-ilmu itu sudah ada semua dasarnya, tinggal pengembangan. Sudah belajar di biologi cukup asik dan menyenangkan. Terima kasih, sampai di sini dulu. Tolong baca-baca bukunya ya untuk dikembangkan lagi sendiri. Jadi pada intinya Pak Sigit hanya memberi arahan dasar saja. Nanti untuk pengembangan tergantung dirimu ya. Kalau kamu mau maju, sekarang ini zamannya sudah zaman gadget. Sudah kamu, sekarang guru itu bukan tidak mungkin lebih pandai dari muridnya. Karena sekarang mencari ilmu sudah tidak harus dari guru. Kamu bisa mengembangkan di Mbah Google ya, seperti itu. Jadi silakan, cukup luas untuk mengembangkan ilmu-ilmu terutama di bidang biologi. Saya berharap kamu harus lebih pintar dari Pak Sigit atau gurunya ya. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dan memberikan berkah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.